Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pembelajaran matematika Man3 Palembang. Pada materi semester 2 ini kita akan membahas yaitu tentang satu materi, satu bab, yaitu tentang vektor ya. Mungkin vektor ini bukan merupakan hal yang asing bagi kalian karena di fisika sudah pernah dikenalkan yang namanya vektor. Jadi intinya vektor di fisika dan di matematika itu mungkin ada perbedaan dan persamaan sedikit. Oke, kita mulai dari pengertian vektor itu sendiri ya. Jadi kalau kita sama kayak di fisika, jadi yang namanya vektor itu kalau kita ambil pengertian ya, jadi pengertian dari yang namanya vektor itu sendiri. Jadi vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah ya. Jadi suatu besaran yang mempunyai besar dan arah ya. Jadi masih sama kayak di fisika. Jadi vektor itu kalau seandainya arahnya ke atas dan ke kanan itu bernilai positif. Kalau ke bawah dan ke kiri, vektor itu bernilai negatif. Jadi vektor itu Jadi vektor itu kalau seandainya kita buat lambang, jadi seperti ini. Nah, ini dinamakan pangkal vektor, atau misalnya di sini saya beri huruf dengan koordinat titik itu A ya. Dan ini namanya ujung vektor atau diberi nama ini titik B. Jadi saat ini namanya vektor AB. Jadi ini dinamakan vektor AB. Jadi ada lambang vektor ini seperti ini, ada garis di atasnya. Jadi ini vektor AB ini adalah suatu vektor yang pangkalnya huruf A dan ujungnya ini huruf B. Jadi kalau seandainya koordinat dari titik A ini diberi nama XA, YA, dan ZA, dan koordinat dari titik B ini dikasih XB, YB, dan ZB, karena ini kita buat vektor yang di ruang 3 ya, R3. Maka komponen dari vektor AB itu, jadi kalau misalnya ada titik A, ada titik B membentuk suatu vektor, kalau ditanya komponen dari vektor AB itu ialah komponen B dikurang dengan komponen A. Jadi dibalik, kalau vektor AB berarti B dikurang A. Cara mencari komponen vektor, kalau vektor AC berarti C dikurang A. Berarti komponen dari vektor AB itu masukin koordinat titik B. Berarti XB, YB, ZB dikurang komponen titik A berarti XA, YA sama ZA. Nah, inilah komponen dari vektor AB. Kayak itu ya. Nah, Selanjutnya kita akan membahas yang namanya jenis-jenis dari vektor ya. Jadi lanjut, kita akan membahas yang namanya di sini jenis-jenis dari vektor itu sendiri di matematika. Jadi kalau seandainya ada vektor, katakanlah ini vektor AB dengan komponennya misalnya 1, 2, 4. Nah, ini vektor yang bentuknya seperti ini dinamakan vektor kolom. Jadi vektor yang bentuknya seperti ini dinamakan vektor kolom. Kalau seandainya AB, vektor AB bentuknya, komponennya dibuat seperti ini 1, 2, 4. Nah, seperti ini bentuknya. Ini dinamakan vektor baris. Nah, kadang juga vektor itu dibuat dalam bentuk kayak gini. AB itu sama dengan misalnya ini tadi 1, 2, 4 dalam vektor kolom. Ini dibuat dalam bentuk IJK. Atau komponen dari vektor AB itu dibuat 1I, 1 nggak pernah ditulis ya, ditambah dengan 2J, ditambah lagi dengan 4K. Nah, ini namanya apa? Ini namanya basis vektor, atau disebut dia dengan vektor basis.
Oke, inilah jenis-jenis vektor yang mungkin kalian akan temui di matematika. Jadi ada vektor kolom, vektor baris, sama basis vektor. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini misalnya saya ada soal diketahui titik pangkal P itu koordinat titik P 6, 2, 5. Berarti titik P ini berada dalam yang namanya tadi apa? Baris ya. Dan titik terminal Q min 8, 41. Yang menjadi pertanyaan, tentukan vektor PQ dalam yang namanya basis vektor. Oke, coba kita kerjakan. Oke, coba kita kerjakan. Kita disuruh mencari vektor PQ. Apa tadi kalau vektor PQ? Vektor PQ berarti dibalik, bukan P dikurang Q, tapi apa? Q dikurang P. Oke, sekarang masukin Q-nya. Q-nya berarti koordinat titik Q min 8, 4, 1 dikurang koordinat titik P 6, min 2, 5. Bisa kan? Kurangkan biasa ya, seperti biasa. Berarti ini min 6 dikurang min 8 dikurang 6. Berapa min 8 dikurang 6? Min 14 ya. 4 dikurang min 2. 4 dikurang min 2, min ketemu min jadi plus. Berarti 4 ditambah 2, 6. 1 dikurang 5 berarti jadi min 4. Nah, inilah komponen dari vektor PQ. Ini dalam bentuk apa? Ini dalam bentuk vektor kolom, tapi pilihan gandanya ini diminta dalam bentuk basis vektor. Maka kalau dalam bentuk basis vektor tinggal ditambahin aja dengan IJK ya. Berarti ini bisa dibuat I, ini berarti J, ini berarti K. Maka basis vektornya min 14I ditambah dengan 6J dikurang dengan 4K kan, min 14, 6 min 4. Nah, inilah jawabannya. Maka jawabannya di sini adalah D. Oke, sampai sini bisa diterima. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan belajar di sini yang namanya menentukan panjang vektor ya. Kalau tadi kita belajar komponen vektor, nah sekarang kita akan belajar menentukan yang namanya panjang vektor. Jadi untuk menentukan panjang vektor, kita harus tahu, langkah pertama kita harus tahu komponen dari vektor itu sendiri. Itu langkah pertama. Jadi kalau seandainya di sini kita pakai permisalan, kita misalkan di sini ada vektor AB dengan komponen dari vektor AB itu dimisalkan dengan ABC, maka kalau ditanya panjang vektor AB, maka panjang dari vektor AB, jadi panjang vektor itu lambangnya kayak harga mutlak, tapi di vektor ini bukan harga mutlak. Nah, ini tapi lambang dari panjang vektor. Maka panjang vektor AB itu sama dengan akar dari kuadrat, kuadrat, kuadrat. Jadi akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah lagi dengan C kuadrat. Nah, inilah rumus mencari panjang vektor. Jadi ingat, untuk mencari panjang vektor, langkah pertama kita harus tahu dulu yang namanya komponen dari vektor itu sendiri. Nah, inilah rumus mencari panjang vektor. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Ini ada 2 soal. Saya coba kerjakan nomor 2, nomor 3 itu coba kalian kerjakan sendiri, dan saya minta itu nanti dikumpul ya. Soal nomor 2, coba saya jawab. Diketahui titik A koordinatnya 3, 1, 2. Titik Q koordinatnya di sini 4, 3, 0. Yang menjadi pertanyaan, tentukan panjang vektor AB. Berarti untuk mencari panjang vektor AB kita harus tahu dulu komponen dari vektor AB itu sendiri. Tadi kalau vektor AB berarti apa? B dikurang A ya. B-nya berapa? B-nya di situ. Oh, ini bukan AQ ya, ini B ya. Berarti B-nya di situ siapa? 4,
30 dikurang A-nya berapa? 3, 1, 2. Kurangkan seperti biasa, maka komponen dari vektor AB itu 4 dikurang 3, 1. 3 dikurang 1, 2. 0 dikurang 2, min 2. Nah, sekarang kita sudah dapat komponen dari vektor AB. Maka panjang vektor AB itu sama dengan akar dari kuadrat komponen-komponennya. Kuadrat dari 1 kuadrat ditambah dengan ini 2 kuadrat ditambah lagi dengan yang ini min 2 kuadrat. Berarti ini sama saja dengan akar dari 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah min 2 kuadrat 4. Maka jawabannya jadi akar dari 9 ya. Akar 9 berarti 3. Jadi jawabannya di sini adalah C. Nah, di sini ada yang ditanyain untuk soal nomor 3, coba dikerjakan. Saya minta hasilnya ya nanti. Lanjut, selanjutnya kita akan belajar di sini adalah vektor posisi ya. Selanjutnya materi kita di sini vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Jadi vektor posisi itu adalah suatu vektor yang pangkalnya huruf O dan ujungnya adalah suatu huruf. Itu vektor posisi. Jadi vektor posisi itu kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Suatu vektor yang pangkalnya itu huruf O, ujungnya itu suatu huruf. Kalau misalnya ini A, berarti ini OA. OA itu adalah vektor posisi titik A, lambangnya itu A kecil. Kalau seandainya kita buat lagi, ini huruf pangkalnya huruf O, ujungnya itu misalnya huruf C, berarti OC. OC itu adalah vektor posisi huruf C, titik C, lambangnya itu C kecil. Nah, jadi vektor posisi itu dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi kalau seandainya koordinat titik A ini katanya di sini X, Y, Z, maka vektor posisi dari titik A, OA atau A kecil itu sama aja dia dengan X, Y, Z. Seperti itu ya. Sekarang gimana menentukan panjang vektornya? Maka panjang vektor posisi ini atau sama aja dengan panjang vektor A ini sama dengan akar dari, sama kayak tadi, akar dari kuadrat dari komponennya, kuadrat kuadrat kuadrat, berarti X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat, seperti itu. Oke. Selanjutnya, jadi selanjutnya ada lagi jenis vektor selanjutnya. Jadi agak lumayan banyak ya di matematika vektor ini. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya di sini vektor satuan. Jadi vektor satuan, apa itu vektor satuan? Vektor satuan ini adalah vektor yang panjangnya ini 1. Jadi vektor satuan ini adalah vektor yang panjangnya itu 1 ya. Vektor yang panjangnya ini 1 satuan. Jadi vektor satuan itu dilambangkan dengan E. Jadi EA ini adalah vektor satuan dari titik A. Vektor satuan dari titik A. Kalau seandainya katanya di sini EAB adalah vektor satuan dari vektor AB. Nah, jadi ini nih adalah lambang vektornya. Jadi lambang vektor satuan ini E. EA atau vektor satuan dari titik A itu sama aja dengan vektor A dibagi dengan panjang vektornya. Seperti itu. Jadi vektor dibagi dengan panjang vektor, itu cara mencari vektor satuan ya. Lanjut. Nah, ini soalnya. Ini ada soal. Diketahui koordinat titik P sama dengan 1, 2, 4. Terus koordinat titik Q min 1, 2, 3. Yang menjadi pertanyaan, tentukan vektor satuan dari vektor QP. Berarti vektor satuan dari vektor QP berarti sama aja kita disuruh nyari EQP. Berarti EQP itu sama aja dengan vektor QP dibagi dengan panjang vektor dari QP.
QP ya. Berarti kita disuruh nyari dulu vektor QP dibagi dengan panjang vektornya. Jadi E ini lambang dari vektor satuan. Berarti langkah pertama kalau kita jawab di sini kita disuruh mencari yang namanya vektor QP. Ini rumusnya ya. Vektor QP tadi apa? P dikurang dengan Q. P-nya berapa? P-nya di sini 1, 2, 4 dikurang Q-nya berapa di sini? Min 1, 1, 2. Maka komponen dari vektor QP itu sama aja dengan 1 dikurang min 1. Min ketemu min jadi plus ya. 1 tambah 1, 2. 2 dikurang 1, 1. 4 dikurang 2 berarti 2 ya. Nah ini vektor QP komponennya. Terus untuk mencari vektor satuan selain butuh vektor, butuh juga panjang vektor. Sekarang kita cari. Maka panjang vektor QP, gimana tadi nyari panjang vektor? Akar dari kuadrat kuadrat kuadrat. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti akar berapa ini? 4 tambah 1 tambah 4. Berapa jadinya? 4 tambah 1 tambah 4. Akar 9 ya. Akar 9 jadi jawabannya 3. Oke, maka vektor satuan dari vektor QP tadi rumusnya apa? Vektor QP dibagi dengan panjang vektornya. Vektor QP berapa? 2, 1, 2 dibagi dengan panjang vektor PQ. Panjang vektor PQ berarti 3. Atau bisa dibuat 1/3 dari 2, 1, 2. Udah jawabannya? 1/3 dari 2, 1, 2 ya. Oke, ternyata di pilihan gandanya nggak ada jawabannya ya. Sepertinya jawabannya ini kayak E ya, tapi E di sini min, harusnya nggak min. Nah ini kan ini positif semua, sepertiganya tiba-tiba di sini negatif, harusnya ini positif ya. Berarti jawabannya di sini adalah harusnya seperti ini. Kayaknya itu jawabannya ada di E ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan belajar di sini adalah kesamaan dua vektor. Jadi kesamaan dua vektor. Jadi dua vektor dikatakan sama, kesamaan dua vektor. Jadi konsep dari dua vektor dikatakan sama jika besarnya sama dan arahnya sama. Jadi besar dan arahnya itu harus sama. Itulah dua vektor dikatakan sama. Jadi kalau seandainya saya punya di sini apa ini namanya jajar genjang, kalau saya beri nama titik di sini, titik A, titik B, titik C, titik D, kalau saya akan membuat vektor AB ini sejajar dengan mana? Vektor AB ini sejajar dengan yang namanya vektor DC. Maka bisa dibuat AB itu sama dengan vektor DC. Kayak gitu. Lihat, besarnya sama, arahnya sama. Nah, sekarang mana lagi yang bisa dibuat vektor? Misalnya saya akan membuat vektor satu lagi. Misalnya vektor AD. Vektor AD itu sama dengan vektor mana? Sama dengan vektor BC ya. AB AD sama dengan vektor BC karena arahnya sama. Lihat arahnya. Tapi kalau dibuat vektor AB itu sama dengan min vektor CD. Kenapa? Kalau vektor AB berarti dari A menuju B. Kalau vektor CD berarti dari C menuju D. Berarti kebalikannya seperti ini. Nah, maka bisa dibilang vektor AB itu sama dengan min vektor CD. Kayak itu. Jadi bukan kalau yang sama AB itu sama dengan CD, DC kayak gitu ya. Sebaliknya misalnya kita buat vektor BC. Vektor BC lihat arahnya dari B menuju C. Itu sama aja dengan min vektor apa? Min vektor DA. Kalau DA berarti dari D menuju A, berarti min vektor DA. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut soalnya.
Jadi ini ada soal, diketahui vektor OA. Apa itu vektor OA? Vektor OA itu adalah vektor posisi dari titik A ya. Vektor OA adalah vektor posisi dari titik A, lambangnya ini A kecil. Vektor OB adalah vektor posisi dari titik B, lambangnya B kecil ya. Jika vektor A sama dengan vektor B, jadi vektor posisi titik A sama dengan vektor posisi titik B, yang menjadi pertanyaan tentukan nilai Z. Nah, di sini tinggal kamu masukin aja karena tinggal substitusikan, karena kan sudah diketahui vektor posisi titik A sama dengan vektor posisi titik B. Langsung masukkan vektor posisi titik A, apa komponennya? X min 3 Y plus 1 Z ditambah X ditambah dengan Y, sama dengan vektor posisi titik B 2 1 2. Nah, sekarang kesamaan vektor berarti bisa dibuat kalau X min 3 ini sama dengan 2, berarti X itu sama dengan 2 tambah 3 ya, 5, dapat. Terus Y plus 1 itu sama dengan mana? Y plus 1 sama dengan 1 ini karena dia seletak, berarti dapatlah di sini Y itu sama dengan 1 dikurang 1 berarti 0 ya. Terus selanjutnya Z ditambah X ditambah Y ini sama dengan mana? Ini sama dengan 2 karena seletak ya, sama dengan 2. Berarti Z ditambah X nya 5 ditambah 0 sama dengan 2, berarti Z plus 5 sama dengan 2, maka Z itu sama dengan 2 kurang 5, berapa? Min 3. Dapatlah nilai si Z ya. Jadi jawabannya di sini adalah A. Oke, lanjut nomor 19. Diberikan vektor komponen dari titik A 1, 7, 4, terus diberikan lagi komponen dari titik B, diberikan lagi komponen dari titik C, tapi komponen titik C di sini tidak lengkap, ada nilai P dan Q yang belum diketahui. Ini ada kesamaan vektornya, katanya jika vektor AB sama dengan vektor AC. Yang menjadi pertanyaan tentukan nilai P ditambah dengan Q. Oke, coba kita kerjakan. Sekarang siapa dulu yang dimanfaatin di sini? Vektor AB sama dengan vektor AC. Sekarang sudah tahu belum kita vektor AB? Belum kan? Berarti kita cari dulu yang namanya komponen dari vektor AB. Apa tadi kalau vektor AB? Berarti B dikurang A. Ini berarti B dikurang A. Kalau vektor AC apa? C dikurang A. Berarti B, mana B kita? Min 2, 1 min 2 dikurang A nya berapa? 1, 7, 4. Terus C, titik C berapa? Min 2 PQ dikurang A nya 1, 7, 4. Kurangkan, tinggal min 2 dikurang 1, min 3 ya. 1 dikurang 7, berapa 1 dikurang 7? Min 6. Min 2 dikurang 4, min 2 min 4 min 6. Nilainya sama dengan 2 min 2 dikurang 1, min 2 min 1 berarti min 3. P dikurang 7, P min 7. Q dikurang 4, Q min 4. Oke, sekarang dia sudah jadi kesamaan dua vektor. Yang menjadi pertanyaan P tambah Q. Sekarang P ada di mana P? P itu ada di sini ya, sama dengan min 6. Berarti bisa dibuat P dikurang 7 sama dengan min 6. Berarti P itu sama dengan min 6, min 7 pindah ke sini jadi plus 7 ya. Berarti P itu dapat sama dengan 1. Terus Q, Q mana? Ini sama dengan min 6 ya. Berarti Q min 4 sama dengan min 6. Berarti Q itu sama aja min 6 min 4 pindah jadi plus 4. Berarti Q itu sama dengan min 6 plus 4 berarti min 2. Yang menjadi pertanyaan P plus Q berarti 1 ditambah dengan min 2 sama aja dengan 1 kurang 2. Berapa 1 dikurang 2? Min 1. Berarti jawabannya adalah B. Oke, lanjut soal nomor 20. Nah, ini mungkin pernah keluar di UTBK ya. Diketahui vektor A, ada vektor posisi titik A, ada komponen dari titik P. Yang menjadi pertanyaan di sini katanya yang diketahui di sini
Yang jadi pertanyaan di sini, tentukan koordinat dari titik Q. Kan yang diketahui di sini cuman koordinat dari titik P aja, Q nggak tahu. Jika panjang vektor PQ sama dengan panjang vektor A dan vektor PQ berlawanan arah dengan vektor A-nya. Jadi di sini ada dua yang bisa kamu manfaatin di sini. Yang pertama itu bisa kamu manfaatin, katanya di sini panjang vektor PQ itu sama dengan panjang dari vektor A. Nah, ini bisa kamu manfaatin. Yang kedua yang bisa kita manfaatin di sini apa? Vektor PQ berlawanan arah dengan vektor A. Tadi kalau dua vektor yang saling berlawanan berarti satunya positif, satunya itu negatif. Kan berlawanan arah. Berarti satu positif, satu negatif. Karena vektor PQ berlawanan dengan arah dengan vektor A, maka vektor PQ itu sama aja dengan min vektor A. Terserah kamu mana yang kamu mau manfaatin. Tapi kalau di sini enaknya kita manfaatin yang ini. Kenapa enaknya manfaatin ini? Kalau untuk manfaatin ini kita disuruh nyari dulu panjang vektor. Nyari dulu komponen kan? Ini sudah disuruh juga nyari panjang vektor, sedangkan komponen PQ nggak diketahui, panjang vektor A juga nggak diketahui. Enak kita manfaatin ini. Sekarang kalau vektor PQ apa dikurang apa? Vektor PQ itu berarti tadi apa? Q dikurang P ya, sama aja dengan min. Komponen dari vektor A berapa? Dalam basis vektor kita buat dalam vektor kolom dulu lah. Kolom dulu I J K. I nya berapa? 7. J nya berapa di situ? 8. K nya nggak ada berarti biarkan. Q dikurang P. Q nya diketahui nggak? Enggak. Q nya ini yang dicari, maka Q ini kita pakai permisalan komponen vektor Q dengan X sama Y. Kenapa X sama Y? Karena cuma dua koordinat di sini. Vektor di ruang R2 ini. Kalau misalnya di sini ditambahi komponen dari titik P itu 1, min 2, 3, berarti Q itu kamu misalkan dengan X, Y, Z kayak gitu. Tapi di sini kan enggak. Seperti itu ya. Q dikurang P. Q itu karena belum diketahui koordinat titik Q yang dicari, maka Q itu dimisalkan dengan X dan Y. Berarti kita disuruh mencari nilai X dan nilai Y, dikurang koordinat dari titik P. Berapa koordinat titik P? 1 sama min 2. Nilainya sama dengan min kali ke dalam. Min dikali 7, min 7. Min dikali 8, min 8. Bisa ya ngubahnya ya. Ini kan komponen vektor A itu 7i ditambah 8j. Ini kan basis vektor. Kalau dibuat dalam vektor kolom berarti 7, 8. Kayak gitu. Kalau vektor baris 7,8. Kayak gitu ya. Berarti ini bisa dibuat berapa? X min 1, Y min ketemu min jadi plus 2. Nilainya sama aja dengan min 7 dan min 8. Oke, sudah jadi kesamaan vektor. Kita disuruh mencari X sama Y, maka bisa dibuat X min 1 sama dengan min 7. X sama dengan min 7, min 1 pindah jadi plus 1, maka X itu sama aja dengan min 6. Terus dapat lagi Y plus 2 sama aja dengan min 8 ya, berarti Y itu sama aja min 8 min 2, berarti Y itu sama aja dengan min 10. Berarti bisa dibuat di sini. Jadi bisa dibuat di sini koordinat titik Q itu sama aja dengan X, Y. X nya berapa? Min 6, Y nya min 10. Ini dalam vektor kolom atau dalam bentuk barisnya mana? Dalam bentuk barisnya min 6, min 10 ya. Jadi jawabannya ini adalah E. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah materi vektor bagian yang pertama. Bagi yang belum mengerti itu coba diulang-ulang terus videonya, karena ini vektor bagian pertama. Untuk selanjutnya kan pasti berkenaan dengan materi ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring.